Assalamualaikum anak-anak semuanya. Selamat pagi. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita belajar, kira-kira hari ini siapa teman-temannya yang tidak masuk sekolah? Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Semuanya hadir hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi mengenal benda padat dan benda cair beserta sifat-sifatnya. Oke, sebelum dilanjutkan, Bunita mau tanya dulu nih sama anak-anak semuanya. Apa sih yang dinamakan benda padat dan benda cair? Ada yang tahu? Iya betul. Ya betul. Benda padat itu adalah benda yang bentuknya sangat kuat atau bentuknya keras, sehingga benda tersebut susah atau tidak mudah untuk dibentuk ya gitu. Sedangkan yang dinamakan benda cair adalah benda yang bentuknya itu lunak atau cair, sehingga benda tersebut mudah untuk dibentuk. Itu pengertian dari benda padat dan benda cair. Nah, kira-kira nih anak-anak semuanya, dari pengertian tersebut, kira-kira benda-benda yang ada di sekitar kita ini termasuk benda padat atau benda cair? Yang pertama, coba kita lihat ya. Oke, kita lihat ada buku. Nah, di situ kira-kira buku itu termasuk ke benda padat atau benda cair? Iya betul, termasuk benda padat. Kemudian ada penghapus. Penghapus kira-kira termasuk benda padat atau benda cair? Benda padat, betul. Kemudian ada penggaris dan ada meja dan kursi. Nah, penggaris, meja dan kursi itu kira-kira termasuknya ke dalam benda padat atau benda cair? Betul sekali. Masuknya adalah benda padat karena benda-benda tersebut bentuknya itu keras, tidak lunak, dan benda-benda tersebut itu agak sulit untuk dibentuk seperti itu. Sedangkan kita lihat lagi gambar yang ada di bawahnya. Oke, gambar di bawahnya ada apa aja? Oke, betul, ada orange juice ya. Itu seperti minuman jeruk ya, minuman es jeruk. Kemudian ada apa lagi? Iya betul, ada botol kecap, ada kecap ya, kecap. Nah, kira-kira kecap itu termasuk benda padat atau benda cair? Kecap. Nah, bentuknya lunak. Nah, cair, mudah dibentuk ya, jadi lunak bentuknya. Nah, kira-kira benda padat atau benda cair? Betul, benda cair. Selanjutnya ada apa lagi? Ada susu, kemudian ada minyak goreng. Nah, itu semua termasuk ke dalam benda cair karena bentuknya tidak padat ya, bentuknya tidak padat, dia bentuknya lunak atau cair sehingga mudah dibentuk. Baiklah anak-anak semuanya, kita lanjut ya materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri dari benda padat dan benda cair. Nah, sekarang ciri dari benda padat terlebih dahulu. Tadi ciri-cirinya untuk benda padat itu bendanya keras atau kuat, jadi tidak mudah dibentuk. Namun, benda padat ini apabila dipindahkan dia akan tetap tidak mengikuti wadahnya. Contoh, Bunita ini bawa sebuah spidol. Spidol ini termasuk ke dalam benda padat. Nah, kita buktikan sifat dari benda padat tersebut. Bentuknya keras, tidak lunak. Nah, ini keras ya. Ini keras, tidak lunak dan susah untuk dibentuk ya, susah untuk dibentuk. Kemudian jika dipindahkan dia akan tetap. Bunita pegang sebelah sini, dipindahkan ke bagian depan, ke depan. Nah, dia walaupun dipindah-pindah tempatnya, oke, ya dipindah ke sini. Nah, dia akan tetap menjadi apa? Dia akan tetap bentuknya seperti ini ya, seperti ya spidol, bentuknya tidak berubah, akan tetap bentuknya. Sekarang untuk sifat yang kedua, ukuran benda padat itu adalah tetap. Jadi ukurannya tetap ya, mau dipindah-pindahkan dia ukurannya akan selalu tetap. Sekarang ciri-ciri dari benda cair. Nah, kira-kira siapa yang tahu ciri-ciri dari benda cair? Ada yang tahu? Iya betul, bentuknya seperti air ya, cair atau lunak. Contohnya, Bunita bawa sebuah hand sanitizer, ini bentuknya cair ya, bentuknya gel cair. Nah, sifat yang pertama dari benda cair yaitu dia itu bentuknya tidak padat atau tidak kuat, jadi dia bentuknya lunak. Nah, seperti ini ya, dia bentuknya lunak atau cair. Kemudian
Benda cair ini salah satu sifatnya lagi, dia itu akan selalu mengikuti wadahnya. Nah, benda cair ini kan cair ya. Bonita masukkan ke dalam botol ini, maka si benda cair ini yang di dalam ini ya, gel ini atau air ini, dia akan mengikuti wadahnya. Nah, seperti ini ya. Tuh. Ketika dipindahkan, dia akan mengikuti seperti wadahnya. Kalau dimasukkan ke dalam gelas, maka dia akan seperti gelas. Kalau dimasukkan ke dalam ember, misalnya ya, air dimasukkan ke dalam ember, dia akan berubah wadahnya seperti ember. Kemudian jika dimasukkan ke dalam gelas ini, misal ya, dalam gelas ini dia akan membentuk seperti gelas ini. Nah, dia akan mengikuti wadahnya. Nah, dia akan berubah mengikuti wadahnya. Misalnya anak-anak mau pindahkan air ini ke dalam gelas atau ke dalam gayung misalnya ya, ke dalam gayung. Nah, maka air ini akan berubah mengikuti wadahnya. Ketika dipindahkan ke dalam gayung, berarti nanti dia akan berbentuk seperti gayung. Ketika dimasukkan ke dalam botol ini, maka dia akan berubah bentuknya seperti botol. Nah, itu sifat dari benda cair, akan mengikuti wadahnya. Jadi dia selalu mengikuti wadahnya. Nah, jumlahnya juga sama. Tadi jumlahnya dari benda cair itu akan selalu tetap. Jumlahnya tidak akan berkurang walaupun dipindah-pindah, dia akan selalu tetap. Nah, seperti itu ciri-ciri dari benda padat dan benda cair. Oke, selanjutnya Bonita akan memberikan evaluasi atau memberikan tugas berupa lembar kerja siswa. Nanti silahkan anak-anak kerjakan. Nah, di sini ada lembar kerja siswa. Kemudian ada sebuah kolom. Di sini kolomnya ada benda padat dan benda cair. Nah, di sini di bawah kolom ini ada benda-benda yang ada di sekitar kita. Nanti anak-anak silahkan kelompokkan benda-benda ini ke dalam kolom yang sudah disediakan. Nanti ada benda padat dan benda cair. Contoh yang pertama, ini ada minyak goreng. Nah, kira-kira minyak goreng ini termasuk ke dalam benda padat atau benda cair? Betul, termasuk ke dalam benda cair. Kalau termasuk dalam benda cair, berarti kita tuliskan di kolom benda cair. Kita tulis di sini minyak goreng. Kemudian yang kedua, misalnya ada lemari. Nah, lemari ini termasuk benda padat atau benda cair? Iya, betul, termasuk ke dalam benda padat. Berarti nanti anak-anak tuliskan lemari ini di kolom yang tulisannya benda padat. Berarti nanti di sini benda padat lemari, seperti itu. Nanti dilanjutkan ke bawah sampai semua gambar-gambar yang ada di bawah ini sudah anak-anak kelompokkan. Oke, seperti itu ya tugasnya. Oke, apakah ada yang belum paham? Oke, sudah paham semuanya ya. Gampang tugasnya, nanti anak-anak tinggal kelompokkan benda-benda di bawah ini, apakah benda tersebut termasuk ke dalam benda padat atau benda cair. Seperti itu. Oke anak-anak semuanya, apa sudah selesai tugasnya? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah selesai, Bonita ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengerjakan tugas dengan baik. Selanjutnya, apakah ada yang belum mengerti? Oke, ya alhamdulillah semuanya sudah mengerti ya. Oke, kalau semuanya sudah mengerti, sekarang tinggal Bonita nih yang tanya sama anak-anak semuanya. Oke, Bonita punya sebuah kursi. Nah, kira-kira kursi ini termasuk ke dalam benda padat atau benda cair? Betul sekali, kursi ini termasuk ke dalam benda padat. Kemudian Bonita punya teh manis nih, dimasukkan ke dalam gelas. Nah, dimasukkan ke dalam wadah berupa gelas. Nah, kira-kira teh manis itu bentuknya akan seperti apa? Betul sekali, bentuknya akan seperti gelas karena benda cair itu akan selalu mengikuti wadahnya jika dipindahkan. Oke, sampai sini sudah paham semuanya? Paham. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Alhamdulillah hari ini anak-anak sudah bisa menyebutkan mana itu benda-benda yang termasuk ke dalam benda padat dan benda cair. Kemudian anak-anak juga hari ini sudah bisa membedakan ya sifat-sifat dari benda padat dan benda cair. Oke, kita ucapkan terima kasih ya untuk anak-anak semuanya. Tetap semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi 3M, yaitu mencuci tangan pakai sabun, kemudian memakai masker, dan menjaga jarak. Tidak boleh berkerumun. Jadi hindari kerumunan, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Oke, selanjutnya sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bonita nanti akan
akan berikan tugas atau berikan PR untuk anak-anak belajar di rumah agar lebih mantap lagi mempelajari materi hari ini. Mau ya? Iya, pintar, harus mau dong ya. Dikasih PR itu harus semangat, harus mau supaya anak-anak makin pintar. Betul. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini Bu Nita cukupkan sekian. Sebelum Bu Nita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu Nita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.